Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, Kinjak hadir kembali di ruang Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mengucap syukur selain sudah bisa menyelenggarakan ibadah onsite atau offline atau duduk bersama dalam satu ruangan pada jam yang sama sebanyak 3 kali semenjak adanya masa pandemi COVID-19 pada hari Sabtu 26 September 2020, 3 hari yang lalu kita juga sudah bisa menyelenggarakan sidang klasis istimewa ujian calon pendeta dengan hasil keputusan Saudara Mada Darmawan Putra dinyatakan layak tahbis. Hampir 6 bulan penantian sejak gagal menyelenggarakan pada tanggal 28 Maret 2020 telah terbayar dengan hasil yang menggembirakan. Proses berikutnya masih menanti perhatian semua pihak, sembari menyerahkan pimpinan Tuhan menuntun kita semua. Sebagai bukti langkah kita semakin bijak. Tema semakin bijak atau kinjak sore ini adalah ujian. Manusia hidup tidak di ruang hampa. Ia berada dalam realitas yang beragam. Oleh karenanya, untuk mewujudkan impiannya, ia harus memperjuangkannya. Karena ia tidak sendirian, ada juga banyak orang yang memperebutkan apa yang menjadi harapannya. Disinilah kompetensi seseorang diperlukan untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkannya. Untuk mengerti sejauh mana kompetensi yang dimilikinya, diperlukan alat untuk mengukurnya. Salah satu alat yang bisa untuk mengukur kompetensi seseorang adalah dengan adanya ujian. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto, Balai Pustaka tahun 1976 menerangkan salah satu arti kata ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk mengetahui kualitas atau mutu seseorang tentang kepandaiannya, kemampuannya, hasil belajar dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh surat izin mengemudi, seseorang harus lulus ujian tertulis berkenaan dengan rambu-rambu lalu lintas dan lulus praktek mengemudikan kendaraan roda 2 atau roda 4. Siswa dinyatakan lulus kalau sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kenaikan sabuk putih ke sabuk kuning, cabang olahraga bela diri, taekwondo, seseorang harus lulus ujian kenaikan sabuk. Demikian seterusnya, kenaikan warna sabuk harus melalui ujian dan dinyatakan lulus. Tentu saja, bidang-bidang yang lain juga memerlukan ujian ketika ingin mengetahui kompetensi seseorang menguasai pada salah satu bidang tertentu. Seperti pada hari Sabtu 26 September 2020, gereja kita telah menyelenggarakan sidang istimewa ujian calon pendeta atas diri Saudara Mada Darmawan Putra, pada dasarnya untuk mengetahui kualifikasi yang bersangkutan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan pendeta. Puji syukur, persidangan memutuskan layak tahbis. Artinya kompetensi kependetaan telah terlampauinya. Walau untuk ditahbiskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sinode gereja-gereja Kristen Jawa, harus lebih dahulu menjalani masa vikariat sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Bacaan kitab
Yakobus 1 ayat 3 menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selain ujian bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia, ternyata ada ujian iman bagi orang percaya. Semakin sering menghadapi ujian iman, akan semakin bertekun meniti jalan Tuhan menuju keselamatan yang diberikan Tuhan. Ujian iman bagi orang percaya pada hakikatnya untuk membuat orang percaya semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ujian iman banyak bentuknya. Bisa dalam situasi kekurangan, tetapi juga bisa ketika kondisi serba berkelimpahan. Bisa ketika tidak ada halangan, tetapi juga bisa ketika banyak halangan. Semua hal bisa menjadi sarana ujian iman orang-orang percaya. Ingatlah kitab suci dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menyatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang jauh lebih penting adalah orang percaya selalu waspada dalam situasi apapun sehingga lulus menghadapi ujian imannya. Semakin banyak menghadapi ujian iman, akan semakin bijak kita menjalani hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.